Kiprah Abu Lueng Angen Odayah Darul Huda dalam masyarakat dari beliau muda hingga sekarang. Sosok gambar di bawah adalah sosok seorang ulama karismatik Aceh yakni Abu Lok Nibong atau ada juga orang memanggilnya dengan panggilan Abu Lueng Angen. Dengan wajah di masa muda dan masa sekarang mungkin banyak orang-orang di zaman ini tidak mengenalnya apabila tidak dibandingkan dengan kedua foto tersebut. Dia adalah pemuda yang berhasil meraih dan menerapkan ilmu dan keberkahan dari gurunya kepada umat. Dengan nama aslinya TGK Muhammad Daud, ia merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara yang lahir di desa Maunasah Leubok, Lok Nibong, Aceh Timur, pada bulan Maret 1941, dengan nama ayahnya Ahmad bin Abdul Latif dan ibunya bernama Dian. Mengenai sosok muda seorang Muhammad Daud, yakni pernah mengecap pendidikan tingkat dasar di Sekolah Rendah, SR, Lok Nibong. Pendidikan yang ditempuh di SR sejak tahun 1948 namun sayang pendidikannya harus terhenti, karena sekolah ini dibakar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Peristiwa mengenaskan ini terjadi di bulan Ramadan tahun 1954, saat pemberontakan di TI sedang berkecamuk di Aceh. Pasca pembakaran itu, para tokoh di Lok Nibong berupaya mendirikan gedung baru demi kelanjutan pendidikan generasi muda. Seorang imam mukim bernama Ahmad Malem memprakarsai pendirian kembali Sri, Sekolah Rendah Islam, sebagai pengganti sekolah yang telah terbakar. Menurut sebuah riwayat, pada masa ini pula panggilan untuk teungku kepada guru-guru di sekolah telah berubah menjadi ustadz. Guru yang mengajar di Sri ini antara lain dapat disebutkan Ustadz Jamil Hanafiah, Ustadz Sabil Hanafiah, Ustadz Jamil Maunasah Tunong, dan Ustadz Ismail Saidi. Semuanya merupakan putra daerah Lok Nibong dan sekitarnya. Berdirinya Sri memberikan harapan baru bagi masyarakat Lok Nibong, dan walau TGK Muhammad Daud Ahmad muda pun dapat kembali bersekolah namun ia tidak menyelesaikan pendidikannya di Sri, dan ia hanya belajar selama kurang dari setahun di sekolah tersebut. Namun kecintaan terhadap ilmu agama membuatnya ingin menggali ilmu agama secara murni tanpa harus berkutat dengan pelajaran umum. Maka pada tahun 1956, sosok Muhammad Daud Ahmad meninggalkan kampung halamannya, menuju Daya Bustanul Huda di Pantai Uwe-Berwe, Aceh Utara. Kala itu Daya Bustanul Huda dipimpin oleh Teungku Abdul Ghani yang dikenal dengan lakap Teungku di Aceh. TGK Muhammad Daud Ahmad menemukan kajian keilmuan dambaannya di dayah ini, apalagi saat itu sedang terjadi genjatan senjata antara pihak di TI dengan pemerintah RI. Tentu suasana ini cukup kondusif untuk belajar. Aceh sedang aman dari suara bising letusan senjata, sehingga Muhammad Daud dapat mengaji dengan penuh konsentrasi. Suasana tentram hanya dapat dinikmati selama 2 tahun, sebab pada tahun ketiga, ketenangan kembali terusik oleh letusan senjata. Para santri pun dirundung kegelisahan, betapa tidak, orang-orang bersenjata kerap menjadikan lokasi dekat Dayah Bustanul Huda sebagai tempat penghadangan lawan. Mereka tidak menghiraukan akibat yang timbul pasca kontak senjata dan arogansinya. Kepanikan dan rasa takut membuat santri lebih memikirkan keselamatan diri daripada memikirkan pelajaran. Dalam kondisi ini, tidak ada pilihan lain selain mengungsi. Maka dalam awal tahun 1959, Muhammad Daud bersama beberapa temannya terpaksa, Bungkoeh Ija Bulut, mengungsi ke Gampong Tanjung Ara, Payanaden, Aceh Timur. Desa Tanjung Ara dipilih sebagai tujuan lebih dikarenakan ajakan gurunya yang bernama Teungku Abdul Ghani Tanjung Ara, sebagai alternatif agar kegiatan belajar tidak terputus. Selama dalam pengungsian, TGK Muhammad Daud dan teman-temannya menggunakan Maunasah sebagai tempat mengaji, memasak, dan tempat menginap. Beberapa waktu kemudian Geusyik dan Teungku Imum Desa Tanjung Ara berbaik hati membuatkan bilik-bilik kecil dari belahan batang pinang sebagai tempat tidur. Selain demi tidak terhentinya proses belajar,
Pengungsian ini juga memberi waktu yang cukup untuk memikirkan kelanjutan pembelajaran ke tingkat lebih tinggi. Pada bulan Desember 1960, TGK Muhammad Daud Ahmad berbulat tekad menuju Samalanga sebagai tempat belajar yang lebih menjanjikan. Di Dayah Mahadal, Ulum Diniyah Islamiyah, Mudi, Masjid Raya menjadi tujuan baru. Kala itu Dayah Mudi dipimpin oleh TGK Abdul Aziz Syaleh atau yang dikenal sebagai Abon Samalanga. Sesuai dengan bekal keilmuan yang telah dimiliki, di Dayah baru ini Teungku Muhammad Daud langsung duduk di kelas 4. Guru pertamanya adalah Tudin, Teungku Zainal Abidin Syihabuddin. Guru-gurunya yang lain dapat disebut diantaranya Teungku M. Kasem TB, almarhum. Adalah pimpinan Dayah Darul Istiqomah, Biren, Teungku Usman Kuta Krueng, sekarang pimpinan Dayah Darul Munawwarah, Pidi, dan tentunya Abon Samalanga sendiri. Selama di Dayah Mudi Masjid Raya, Teungku Muhammad Daud merasa terpuaskan dahaganya terhadap ilmu agama, ia memperoleh apa yang diharapkannya. Maka tidak heran jika kemudian ia betah mengaji, mau dagang, dengan lancar tanpa hambatan sampai lebih dari 10 tahun. Sedangkan kiprahnya dalam bidang kependidikan sangat besar. Di tahun-tahun terakhir keberadaannya di Dayah Mudi, TGK Muhammad Daud Ahmad yang pulang ke kampungnya, hal ini menjadi momentum yang mendekatkan dirinya dengan masyarakat, setelah sekian lama merantau. Kebetulan saat itu keadaan musim kemarau di mana beliau mengajak masyarakat untuk melakukan sholat istisqa, minta hujan. Alhamdulillah dengan izin Allah sholat permohonan untuk hujan pun turun dengan lebatnya. Di tahun 1971, ia menikahi Fauziah binti Syamsuddin. Dari perkawinan ini ia dikaruniai 1 orang putra, bernama Musakir, dan 2 orang putri bernama Zainab dan Raihanah. Pada tahun 1972, atas dan swadaya masyarakat Lueng Angen, Aceh Utara, berjarak 2 km dari tempat kelahirannya, didirikanlah Dayah yang diberi nama Dayah Darul Huda. TGK Muhammad Daud diminta masyarakat Lueng Angen untuk mengajar di Dayah yang baru didirikan ini. Pada mulanya Dayah ini hanya dibangun untuk kebutuhan pembelajaran agama bagi anak-anak di sekitar Lueng Angen saja. Namun kemudian berdatangan pula santri dari daerah lain sehingga perlu disediakan asrama sebagai tempat menginap. Dayah ini mulai aktif pada tahun 1973, tepatnya setelah sarana belajar berupa balai selesai dibuat. Di tahun pertama, dari 1-2 orang santri meningkat jumlahnya menjadi 50 orang. Pada masa ini Teungku Muhammad Daud dibantu oleh Teungku Muhtar, berasal dari Perlak, sebagai tenaga pengajar pertama. Kemudian seiring dengan meningkatnya jumlah santri, kehadiran guru baru pun menjadi tuntutan. Maka Abon Samalanga mengutus Teungku Abdullah Syaleh Juniab, adik kandung Abon Samalanga, untuk membantu beliau. Abon Samalanga juga mengirim 1 unit sepeda milik Abon sendiri, sebagai tanda restu. Seiring perjalanan waktu, santri yang menimba ilmu di Dayah Darul Huda bertambah, demikian pula dengan tenaga pengajarnya. Pada tahun 1976, saat Dayah telah berusia 3 tahun, jumlah santrinya telah mencapai 1.300 orang, 500 santriwan dan 800 santriwati. Kelihatan betapa pesatnya kemajuan yang dicapai Dayah ini. Di sisi lain, hal ini memperlihatkan besarnya animo masyarakat. Sekarang di tahun 2010,